Closed doors, I'm a fool for your love. Bercumber review di sini. Nah, akhirnya setelah kebanyakan libur nih di awal tahun 2023 ini, di mana hampir tiap komik rilis 2 minggu sekali, dan sekarang seharusnya sih sudah kembali normal ya, masuk ke jadwal seperti awal, di mana chapter 1074 ini, 75 dan 76 bakal rilis tiap minggunya sampai akhir bulan Februari ini. Jadi oke lah, mari kita akan langsung saja membahas spoiler untuk chapter 1074. Tapi pastikan seperti biasa sebelum itu kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Mark III, yang anjay, udah kayak Iron Man banget gak sih? Ada Mark-Markan yang mainannya juga emang cocok sih. Kan sistem robot di One Piece ini memang bentukannya seperti itu, ada nama 1, 2, dan 3. Bahkan Battle Frankie saja sampai ke 37 yang di tubuhnya saat ini. Dimana judul chapter ini juga merujuk ke keadaan bahwa Sentomaru, dia melepaskan 50 unit pasifista untuk menolong seluruh pasukan topi jerami agar pergi dari Pulau Egghead tersebut. Yang sejujurnya ini sangat over sekali sih, 50 pasifista guys, yang wah ini gila banget. Yang bahkan mau pasifista di pre-time skip saja dia udah sangat gila banget, apalagi kalau ternyata ini adalah pasifista lain yang telah dimodif lagi oleh Dr. Vegapunk. Tapi kita nggak tahu nih bentukannya akan seperti apa untuk pasifistanya, apakah Kuma yang biasa atau Kuma polisi atau bagaimana, kita masih belum tahu. Tapi ini jauh lebih dari cukup lah ya untuk kabur dari kroco-kroco agen Chipperpol biasa. Dimana sebenarnya ini sudah sangat gila banget sih, mana kru dari Luffy ini kan kru seorang Yonkou dengan Vegapunk orang terpintar dunia. Dan apakah untuk keempat Seraphim pada ikut semua di kapal Luffy, yang seharusnya jika ikut itu sudah sangat gila sekali. Dan seperti biasa di tengah-tengah insiden tersebut, Oda masih aja nih selipin jokes di arc tersebut, dimana Luffy dan Zoro yang disuruh diem saja, dan kru yang lain lah yang akan mencari Vegapunk kakek tua tersebut. Yang kemungkinan saat sebelumnya Luffy dan Chopper mencari Vegapunk, akhirnya Luffy disuruh berhenti kali ya, dan dia disuruh menunggu bersama dengan Zoro. Untuk alasan Zoro sih udah jelas banget lah ya, apalagi kalau dia biar nggak nyasar. Tapi kangen gak sih kalian ngelihat babang kita dari Zoro ini nyasar, yang udah lama banget loh kita nggak ngelihat Zoro nyasar lagi. Tapi satu yang menarik menurut saya adalah Zoro ini benar-benar berkata ingin ikut untuk mencari Vegapunk. Kenapa ya? Zoro ini sepertinya sangat tertarik sekali terhadap Dr. Vegapunk ini. Karena ingat ya kalian, di awal pertemuannya dengan Lilith saja, di situ Zoro bilang punya permintaan kepada Dr. Vegapunk, dan akhirnya mereka dibawa untuk ke dalam Pulau Egghead tersebut. Dan sekarang bahkan dia memaksa untuk ikut mencari Dr. Vegapunk. Kira-kira ada apa ya antara Zoro dan Vegapunk ini? Apakah teori Bekasi benar jika Zoro adalah klon dari Ryuma? Aduh, kira-kira masih ada yang percaya nggak ya teori tersebut? Lanjut, hal menarik lainnya adalah kenapa ya mereka kesusahan mencari Vegapunk? Apa mungkin auranya berubah setelah dia menjadi kecil oleh kekuatan Bone? Atau jangan-jangan dia juga ikut ke dunia memori? Karena di sini dikatakan jika Bone dia masuk ke dunia memori akibat kekuatan Niku-Niku yang kita lihat sebelumnya. Dan dikatakan di spoiler jika di situ Bone melihat Kuma yang waktu kecilnya dia disiksa, tapi kita masih belum tahu nih disiksa oleh siapa. Ya, akhirnya di sini kita akan melihat flashback dari Kuma, salah satu karakter yang sangat penting di serial One Piece ini. Karakter yang sudah dimunculkan sejak chapter 233 bersamaan dengan kemunculan pertama Gorosei juga di tahun 2002 lalu. Ya, benar, itu adalah 21 tahun yang lalu. Udah pada lahir belum kalian tahun segitu? Jadi dengan kemampuan Niku-Niku no Mi-nya, yang menurut saya kemampuan ini adalah salah satu kemampuan terbaik di dunia One Piece, dimana sebenarnya bahasan lengkap tentang Kuma dan Boy Beast-nya sudah pernah saya bahas di satu video lain jika kalian penasaran ya. Dikatakan di sini kita mendapatkan informasi lain terkait adanya pengkhianat di Pulau Egghead, dimana di satu sisi sebelumnya kita mendapatkan bantuan yang ternyata dia adalah tante favorit kita atau Stussy. Di sisi lain kita juga mendapatkan pengkhianat yang membuka sistem pertahanan lab dari Vegapunk sebelumnya. Nah, dikatakan di chapter ini
jika pengkhianat tersebut melakukan sesuatu tapi kita masih belum tahu dia melakukan apa. Tapi di spoiler tersebut dikatakan jika pengkhianat tersebut adalah salah satu Vegapunk dan dia adalah Edison. Yang sebenarnya untuk bagian ini memang masih belum terkonfirmasi ya. Lagi-lagi karena ini spoiler, jadi kita harus menunggu untuk versi scan-nya akan seperti apa. Tapi kalau dari pendapat saya cukup aneh sih jika pengkhianat tersebut salah satu dari Vegapunk. Bukankah masing-masing satelit dan Vegapunk asli mereka tiap hari mengsinkronis otaknya di pang-record tersebut, jadi seharusnya tahulah kalau ada yang memiliki pemikiran berbeda. Atau bukankah mereka juga dibagi berdasarkan otak Vegapunk yang aslinya? Tapi kalau benar-benar ada pengkhianat, wah makin mantep dong. Pola yang kita bahas sebelum juga, di mana dari kelompok 5 orang biasanya ada 1 pengkhianat, dan ini dari 6 lagi-lagi ada pengkhianat. Apakah mungkin juga ada pengkhianat dari 1 Gorosei? Di mana chapter pun ditutup dengan informasi tentang Vivi Chuan yang benar lah, dia pasti masih hidup, dan Gilsey ini di luar prediksi kita semua kalau ternyata Vivi bersama dengan Morgan dan Wapol, yang bahkan dikatakan kita mendapatkan hal konyol antara Vivi dan Wapol yang biasalah mereka sejak dulu sudah seperti itu, yang kemungkinan di sini Vivi dalam keadaan yang tidak berbahaya karena kita mendapatkan hal konyol. Tapi di sini sebenarnya saya jadi cukup curiga, apakah mungkin Wapol dia berbuat baik? Di sini dia menolong Vivi dari gempuran pemerintahan dunia di Mary Joyce lalu. Karena kita semua tahu kan, ayahnya yaitu Cobra dikatakan meninggal, dan Sabo setelah melawan Admiral tahu-tahu dia ada di Pulau Lulusia, di mana para komandan revolusioner mereka semua sudah kembali ke Pulau Kamabakat. Dan jika kalian ingat juga saat Morgan mau merilis berita tentang pembunuhan dan nasib Sabo di chapter 956 lalu, di situ dia mendapatkan telepon dari Wapol bahwa dia tahu rahasia tertentu, yang kemungkinan inilah rahasia yang dikatakan oleh Wapol itu dia yang bawa Vivi agar selamat dari insiden besar. Dan rahasia tersebut adalah apa yang sebenarnya terjadi di insiden tersebut. Ya seperti yang kita tahu lah, sepertinya pasukan Chipperpole atau bahkan Gorosei membunuh Cobra, tapi kambing hitam dari perbuatan tersebut adalah Sabo. Nah sebenarnya salah satu hal yang di luar nalar juga yang kita dapatkan di spoiler kali ini adalah di sini Morgan dia bilang mau membuat artikel terkait bagaimana topi jerami akan menculik Vegapunk, yang what? Dari mana dia tahu jika Luffy akan menculik Vegapunk? Apa mungkin ada pembelot lain dari Angkatan Laut yang membocorkan hal ini kepada Morgan? Karena seperti yang kita tahu, tidak banyak orang yang mengetahui insiden tersebut jika Luffy ada di Pulau Eket, karena sebelumnya baru diberitakan kepada Akainu saja, yang bahkan Chipperpole pun tidak tahu jika Luffy ada di Pulau Eket tersebut. Yang lagi-lagi dari mana Morgan tahu akan hal itu? Atau jangan-jangan Vegapunk ini ada koneksi dengan Morgan, tapi kayaknya lucu juga ya jika Vegapunk yang memberitahukan kepada Morgan disuruh buat berita tentang dirinya sendiri. Atau jangan-jangan Stussy yang sebelumnya dia dekat dengan Morgan memintanya untuk membuat berita tersebut agar Vegapunk dinyatakan menghilang di dunia ini. Dan tepat seperti kata-kata narator di chapter lalu juga, insiden hilangnya Vegapunk yang lagi-lagi sebenarnya ini bakal jadi fresh start untuk transisi di arc selanjutnya ya. Yang kalau menurut kalian gimana nih terkait spoiler kali ini? Dimana untuk minggu depan seperti yang kita bahas di awal video ini ya, minggu depan tidak libur. Oh ya, kebetulan dalam rangka ulta tante favorit kita nih, yang tentu saja dia adalah Tante Robin dengan kebangsaan Rusia ini. Kami dari Day Merchandise mengeluarkan desain terbaru di Tante Demon kita. Demon iblis cantik nih. Kalau kata Bang Sanjay mah, godain aku dong tante, atau kasih aku uang dong tante. Aduh, udah parah banget nih. Udah. Dimana dalam rangka BD Tante, kami ada promo dong tentunya. Spesial buat kalian yang mau open BO atau buy over Tante Robin kita, sedang ada diskon dari 150.000 menjadi hanya 99.000 saja. Dan itu pun dalam waktu yang sangat terbatas, tentu saja di masa HBD Tante ini. Dimana untuk bahan dari desain kami tentu saja menggunakan kaos premium dong, dan sablonnya pun sablon impor, jadi nggak perlu takut lah bakal luntur. Pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga di e-commerce kesayangan kalian. Nah buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kami dari Devil Nomi atau buah iblis yang berarti dreams, dan dreams kami juga adalah kami hadir untuk meningkatkan status kita para wibu di status sosial yang ada. Karena wibu juga bisa tampil pede dan keren dong. DNM, level up your wibu. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.